Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dorotno Triyono. Kali ini akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian yang berjudul penjadwalan mesin paralel dengan pengaturan waktu menggunakan N-colony optimization algorithm. Latar belakangi pada perusahaan plastik yang bergerak dalam produksi kemasan plastik seperti kantong plastik, tutup botol plastik, dan lainnya yang berbahan plastik. Nah, perusahaan ini berada di industri Sirongkot, Surabaya, Jawa Timur. Dalam memproduksi kemasan plastik, perusahaan ini menggunakan mesin injection molding dan blow molding. Nah, perusahaan tersebut berjalan berdasarkan konsep make to order atau produk yang diproduksi atas surat pesanan pelanggan. Kendala yang sering dihadapi adalah adanya pekerjaan yang tidak bisa diramalkan, non-deterministik, sehingga membuat jadwal produksi yang telah direncanakan perlu dilakukan perubahan dan non-deterministik, menyebabkan waktu penyelesaian max span time lebih panjang. Nah, berangkat dari latar belakang tersebut, maka didapat rumusan permasalahan, yaitu bagaimana implementasi algoritma N-colony dalam menentukan total waktu penyelesaian max span dan keterlambatan tardiness yang optimal pada penjadwalan produksi di Asia Plastik Surabaya. Di sini peneliti menggunakan batasan masalah, yaitu data diperoleh dari data order dan penjadwalan produksi. Penelitian dilakukan hingga data yang dibutuhkan terpenuhi. Peneliti tidak menghitung biaya produksi. Penelitian hanya dilakukan pada mesin injection molding dengan tipe log 210S9, log 160S8, dan log 130S9. Penelitian dilakukan hanya pada produk dengan data order terputus. Penelitian dilakukan hanya pada produk tutup botol 1000 cc, tutup botol pupuk PET, tutup M500 cc, tutup jerigen 5 liter, frame jam, body jam, dan kerangka kerang. Nah, di sini untuk asumsi pola cetakan tidak selalu identik, tidak terjadi kerusakan dan maintenance pada mesin. Ketika operasi berlangsung, mesin tidak dapat dihentikan. Mesin dalam keadaan siap beroperasi dan siap melakukan produksi. Untuk tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menentukan waktu penyelesaian max span time dari keterlambatan tardiness produksi yang optimal pada penjadwalan produksi dengan mengimplementasi N-colony optimization. Untuk manfaat di sini ada teoritis, yaitu dapat menambah pengetahuan tentang keadaan perusahaan serta permasalahannya dalam implementasi metode N-colony optimization pada penjadwalan produksi. Kemudian secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam menerapkan kebijakan penerapan penjadwalan produksi yang tepat, dan juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memecahkan permasalahan yang sejenis. Sekilas tentang N-colony optimization. Di sini algoritma koloni semut mulai diperkenalkan oleh Marco Dorigo. Algoritma semut merupakan teknik probabilitas untuk menyelesaikan masalah komputasi dengan menemukan jalur terbaik melalui graf. Algoritma ini terinspirasi oleh perilaku semut dalam menemukan jalur dari koloninya menuju makanan. Pada dunia nyata, semut berkeliling secara acak dan ketika menemukan makanan, mereka kembali ke koloninya sambil memberikan tanda dengan jejak feromon. Jika semut lain menemukan jalur tersebut, maka tidak akan berpergian dengan acak lagi, melainkan akan mengikuti jejak tersebut kembali dan menguatkannya jika pada akhirnya mereka pun menemukan makanan. Nah, di sini pada mulanya semut akan bergerak secara random atau secara acak, kemudian semut menemukan
makanan, lalu pemberian feromon pada jalur yang telah dilewati semut. Nah, untuk jalur awal semut akan berjalan lurus. Setelah diberi penghalang, maka semut akan mengarah pada kedua sisi. Kemudian semut akan cenderung memilih jalur terpendek karena intensitas feromon yang lebih tinggi. Nah, di sini untuk resist gap atau jarak penelitian. Penelitian terdahulu digunakan untuk memberikan peneliti sebuah acuan dalam membangun konsep pemikiran. Posisi penelitian di sini berada pada yang terakhir, yang mana di sini secara perkembangannya di sini mulai dari single machine di sini oleh Jackney, Gravel dan Price untuk minimasi total tardiness, kemudian Song di sini minimasi max span, lalu JP dan Leung minimasi max span dan total rejection, lalu Lee Catchpal di sini minimize max span, lalu untuk kasus flow shop ada Wang Yu yaitu membuat komputasi waktu dan stabilitas, lalu Qin Zhang dan Song yaitu mereduce frekuensi penjadwalan. Kemudian untuk kasus job shop di sini Huang Yang dan Cheng untuk minimasi max span, lalu Kan Alam dan Umer untuk minimasi max span, lalu Wang untuk optimasi max span untuk FGSP. Nah, lalu identical parallel machine scheduling di sini ada Tavares, Coutinho, dan Da Silva untuk minimasi jumlah outsource dan delay cost. Lalu Osterkoglu yaitu increasing process time dari pekerjaan. Lalu unrelated parallel machine di sini yaitu minimasi max span oleh Jia. Lalu posisi saya yaitu berada pada unrelated parallel machine scheduling di sini minimize max span dan tardiness gitu. Oke, metode penelitian di sini untuk tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di PT Asia Plastik yang berlokasi di Kompleks Industri Sirongkut. Dilaksanakan pada bulan Juni 2021 sampai dengan data yang diperlukan mencukupi. Lalu untuk identifikasi variabel, jadi berdasarkan variabelnya maka model optimasi pembatas dan penyelesaian menggunakan algoritma semut digunakan untuk mengoptimalkan waktu penyelesaian dan keterlambatan sebagai variabel terikat, sedangkan seluruh variabel keputusan yang perubahannya mempengaruhi jenis pekerjaan dapat dikatakan sebagai variabel bebas. Nah, untuk variabel terikat di sini ada waktu penyelesaian max span dan keterlambatan tardiness. Lalu untuk variabel bebas ada data mesin, urutan operasi, data waktu operasi, data permintaan, dan data perencanaan awal. Nah, untuk flowchart atau alur penelitian di sini mulai, lalu ada studi literatur dan studi lapangan, lalu perumusan masalah, lalu penentuan tujuan penelitian, lalu pengumpulan data. Di sini ada data mesin, data urutan operasi, data waktu operasi, data permintaan,
dan data perencanaan awal, lalu membuat matriks dari data perusahaan untuk sisi perusahaan, data-data yang telah didapat, dihitung waktu penyelesaian dan penentuan jadwal awal produksi perusahaan, kemudian menghitung total penyelesaian produksi perusahaan, lalu untuk sisi N-colony atau metode usulan, yaitu menginisialisasi node dan parameter ACO, pencarian solusi, kemudian mengupdate feromon. Jika solusi ditemukan, maka lanjut ke step berikutnya. Jika tidak, maka kembali ke pencarian solusi. Kemudian hentikan jadwal job sesuai dengan solusi yang ditemukan, lalu menghitung total max span ACO, lalu max span dan tardiness ACO dibandingkan dengan max span dan tardiness perusahaan. Jika ACO lebih baik, maka metode usulan diterima. Jika tidak, maka akan langsung masuk pada hasil dan pembahasan. Nah, setelah itu lanjut pada kesimpulan saran dan selesai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.